Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin Faruk dengan NIM 1214214 dari kelompok 2, yang dimana memang saya sendiri. Untuk saya sendiri itu mengambil topik missing value. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan pada ujian tengah semester take home, yang dimana datasetnya itu diberikan tuh ada dua. Sebenarnya ada satu file, cuman yang diberikan tuh ada dua tab, yaitu tab dataset pembelian serta dataset stok. Pertama, metode yang saya gunakan adalah metode EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Metode itu adalah metode pendekatan analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan kualitas dataset sebelum dilakukan permodelan atau analisis lanjutan. Langsung saja, untuk di langkah pertama ini adalah import library dan unggah dataset. Pada langkah pertama dilakukan proses import beberapa library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Missingno. Untuk library ini nantinya akan berfungsi sebagai membantu proses pengolahan, analisis, serta visualisasi data. Selain itu juga pada tahapan langkah 1 ini dilakukan proses unggah file dataset pembelian. Hasilnya, unggah dataset ini sudah berhasil dan instalasi juga sudah berhasil import library-nya. Kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu pemecahan dataset dan tampilan awal data. Pada langkah kedua ini dilakukan untuk membaca dataset menggunakan fungsi pd.read_csv yang pada ini nih. Nah, dengan parameter pemisah tab yang ini. Setelah itu, 5 baris pertama dari dataset ditampilkan menggunakan fungsi head yang def head ini. Kemudian tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar serta melihatkan struktur awal dataset. Dari sini kita bisa melihatkan bahwa ada beberapa kolom seperti kode barang, nama produk, unit pembeli, dan unit pembelian. Kemudian masuk ke langkah ketiga, itu dilakukan pemeriksaan terhadap struktur dataset menggunakan fungsi info dan analisis statistik deskriptif melalui fungsi describe include all. Nah, dari hasil langkah ketiga ini didapatkan bahwa seluruh kolom dalam dataset memiliki jumlah nilai non-null yang sama dengan jumlah baris. Artinya, tidak ada data yang kosong atau hilang. Selain itu, semua tipe data sudah sesuai dengan struktur dataset pembelian. Masuk ke langkah keempat, deteksi nilai kosong. Langkah ini tujuannya adalah mendeteksi secara langsung nilai kosong atau missing value dengan menggunakan fungsi isNull. Def isNull ini tadi. Fungsi ini untuk menampilkan nilai true apabila ada data yang kosong dan false apabila tidak ada data yang kosong alias terisi. Hasilnya di sini semua data yang di sini pada 5 baris pertama itu false semua. Kemudian masuk ke langkah kelima, yaitu perhitungan jumlah dan persentase berapa sih missing value yang didapatkan. Dari langkah kelima ini atau langkah terakhir, itu fungsinya untuk menghitung jumlah dan persentase missing value pada setiap kolom dengan menggunakan fungsi isNull sum. IsNull sum. Hasil dari perhitungan jumlah persentasenya adalah nih 0,0. Jadi dapat disimpulkan bahwa dataset dari pembelian itu tidak ada missing value. Masuk ke dataset stok. Ini untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti dataset pembelian. Import library, pembacaan dataset, kemudian
pemeriksaan struktur data, setelah itu deteksi nilai kosong, dan juga perhitungan jumlah dan persentase missing value. Dan seperti pada dataset sebelumnya juga, untuk hasilnya itu deteksi missing value dan perhitungan jumlah persentase itu sama. Di sini ini false dan ini juga hasilnya ada 0. Berarti untuk kesimpulan dari UTS yang saya kerjakan, bahwasanya dataset baik itu dataset stok ataupun dataset pembelian didapatkan bahwa kedua dataset berikut itu tidak memiliki missing value. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.